Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Mahendra selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada teman-temanku yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kami dapat berkumpul di room Zoom untuk melakukan presentasi. Sebelum melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Meira Nur Rahmawati, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Yang kedua, Dini Dia Saputri sebagai pemateri 1, ketiga Rini Safitri sebagai pemateri kedua, dan terakhir Ahmad Ivan Effendi sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri 1, saya persilakan. Jenis-jenis tulisan. Pengertian tulisan. Menulis merupakan salah satu pekerjaan yang menggunakan daya pikir, dengan pola pikir pengalaman membaca. Sebagai sebuah kecakapan individu, selain sebagai salah satu pekerjaan, menulis juga merupakan hobi, keinginan, hasrat, bentuk kemampuan berkomunikasi efektif, menunjukkan kemampuan secara kompetitif, dan bentuk peningkatan kualitas hidup. Jenis-jenis tulisan. 1. Narasi. Merupakan tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan pengembangan dari waktu ke waktu. Contoh, sore itu kami pergi ke Puspa. Sopirku suruh memarkirkan mobil. Kemudian, kami memasuki gang kecil. Beberapa waktu kemudian, kami sampai di sebuah rumah yang sederhana, seperti rumah-rumah di sekitarnya. Rumah-rumah itu, dan selanjutnya. 2. Eksposisi adalah tulisan yang bertujuan menjelaskan atau memberikan informasi tentang sesuatu yang akurat dan lengkap. Contoh, ada yang belum tahu singkatannya apa? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT adalah pilihan hidup orang dewasa yang tentu mereka sadar akan konsekuensinya. Kita memang tidak bisa menghakimi mereka karena kita tidak pernah tahu apa yang mereka rasakan. Tapi bahwa Tuhan tidak menyukai perilaku mereka yang selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, dipersilakan. Yang ketiga yaitu deskripsi, adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata tentang suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Contohnya, tepat di tengah ruangan terdapat seperangkat sofa yang modelnya sudah sangat ketinggalan zaman, yang panjang di sebelah kanan dan kedua kursi yang pendek di kiri, di seberang meja oval, dan seterusnya. Yang keempat yaitu persuasi. Persuasi atau ajakan adalah karangan yang tertujuan meyakinkan pembaca atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Contohnya, ayo hidup sehat. Tahun ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan. Hal ini dikarenakan berkurangnya sistem imun di dalam tubuh kita. Jika sistem imun di dalam tubuh melemah, maka tubuh gampang sekali terkena penyakit. Selain itu, makanan yang kita konsumsi tidak lagi mengandung vitamin dan mineral yang baik. Yang kelima yaitu argumentasi, adalah tulisan yang berisi pernyataan penulis dengan pembuktian, alasan, serta ulasan secara objektif. Contohnya, kedisiplinan lalu lintas masyarakat di Jakarta cenderung menurun. Hal ini terbukti pada bertambahnya jumlah pelanggarannya yang tercatat di kepolisian dan meningkatnya jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan. Oleh karena itu, kesadaran kedisiplinan masyarakat harus ditingkatkan. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, yang terakhir, kepada pemateri ketiga, dipersilakan. 6. Jurnal merupakan catatan tertulis harian berdasarkan suatu kejadian, pengalaman, dan pengamatan yang dialami penulis. Contoh jurnal yaitu seperti jurnal umum, jurnal skripsi, jurnal ilmiah, jurnal penelitian, dan lain-lain. 7. Fabel
Fabel adalah jenis tulisan yang mengandung cerita hewan yang berperilaku dan berbicara seperti manusia. Misalnya, dongeng si kancil mencuri timun, si kancil dan buaya, timun emas, dan banyak lainnya. 8. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang menyajikan hasil temuan atau penelitian sang penulis yang harus berdasarkan teori yang telah ditelurkan pada ahli dunia sehingga hasilnya layak untuk dipertanggungjawabkan. Jenis karya tulis ilmiah meliputi artikel ilmiah, makalah, paper, skripsi, dan lain-lain. 9. Fiksi. Fiksi atau karangan biasanya ditulis dengan tema tertentu dalam bentuk prosa atau berupa analisa, spekulasi, atau informasi yang bersifat tidak sebenarnya. Contohnya yaitu novel, roman, dan cerpen. 10. Autobiografi merupakan sebuah tulisan yang menceritakan tentang cerita atau kisahnya sendiri. Yang membedakan dari biografi adalah kemurnian dari cerita yang ditulis karena berasal dari kisah pribadi tanpa melibatkan sangkut paut penulis lain. Contoh, aku adalah Ridwan Ibrahim, anak sulung dari 2 bersaudara. Aku memiliki seorang saudara kembar yang bernama dan seterusnya. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Alhamdulillah, kami telah menyampaikan materi dari kelompok 13 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.